Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Hari ini hari Senin, saudara, tanggal 9 Februari. Wow, cepat sekali waktu berlalu ya. Kemarin kita baru saja beribadah dan hari ini kita sudah kembali beraktivitas, melakukan segala tanggung jawab dan tugas yang dibebankan di atas pundak kita untuk kita usahakan, untuk kita kembangkan, untuk kita kerjakan. Dan kiranya sungguh Tuhan menyertai dan membuat perjalanan saudara berhasil. Amin. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 15 dan ayat yang pasal 4 ayat 14 sampai 15. Buru-buru ya saudara. 14 sampai 15. Dan saya berdoa ini akan memberkati kita. Nanti saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat memulai hari yang baru, minggu yang baru, dan kami ingin menjalaninya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami ingin mendahuluinya dengan firman dan Tuhan. Bersama dengan Tuhan dan bersama dengan firman kami cakap menanggung segala perkara. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 15. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Wow, ini dua ayat pendek saja, tetapi penuh dengan pengajaran yang sangat luar biasa. Paling tidak Tuhan memberikan kepada kita 3 keteladanan untuk kita kerjakan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Alkitab ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus baru saja melewati masa-masa pencobaan di padang gurun, ditengarai di gunung pencobaan ada di dekat Yeriko atau ada di kota Yeriko. Melewati masa-masa pencobaan, paling tidak ada 3 ujian yang kita sudah belajar yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mampu menaklukkan, menundukkan kuasa iblis dengan firman Tuhan. Dia mengatakan ada tertulis, dan sebagainya. Dan inilah yang kita lihat bahwa ketika Yesus kembali ke Galilea, Dia tidak kembali dengan kelelahan rohani. Dia tidak kembali dengan muka yang muram, wajah yang seperti keletihan, tidak. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, Dia kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Dan inilah yang kemudian menjadi kunci dari kesuksesan, dari pelayanannya yang berdampak luas. Dari seluruh pelayanan yang dikerjakan dalam rentangan waktu 3,5 tahun itu, membuat dampak yang luar biasa. Karena Dia berjalan, Dia melayani dengan kuasa Roh. Dia mengajar juga dalam kuasa Roh. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan, dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Sebuah pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita Dia memulainya dari kuasa Roh Kudus. Pelayanan yang didasarkan pada kuasa Roh Kudus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak memulai pelayanannya, tidak memulai pengajarannya dengan strategi manusia atau dengan kekuatannya sendiri, tetapi Dia melakukannya, memulainya berdasarkan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Yang dapat kita pelajari dari bagian ini adalah kita perlu sadar, saudara, bahwa ada begitu banyak orang ingin melayani.
pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk diselesaikan. Tetapi seringkali mereka lupa sumber kuasa yang menyertainya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kepikirannya sendiri, dia mengandalkan semua peralatan-peralatan teknologi yang canggih-canggih dan sebagainya. Dia melupakan satu hal, yaitu sumber kuasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, kita perlu tahu satu hal, bahwa tanpa Roh Kudus menyertai kita, maka pelayanan-pelayanan kita itu hanya jadi aktivitas harian, aktivitas mingguan, aktivitas bulanan, dan tidak akan punya dampak apapun. Karena pelayanan dikerjakan berdasarkan kekuatan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa sumber dari pelayanan harus didasarkan pada kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus, maka pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan akan menjadi kehadiran Allah dalam kehidupan orang-orang yang kita layani, dalam gereja yang kita layani. Oleh karena itu, sebelum kita melayani, coba tanya saudara dalam diri kita masing-masing, bukan apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan, tetapi cobalah bertanya dalam hati saudara, dalam hidup saudara, dalam kuasa siapa saya akan melakukannya, dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan manusia, ataukah dengan kekuatan Roh Kudus yang akan membawa dampak pada kehadiran Allah dalam setiap pelayanan kita yang kita kerjakan. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, di sana dikatakan, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, maka kuasa itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Impact dari pelayanan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus itu luar biasa impactnya. Akan membawa dampak pada perubahan dari kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Oleh karena itu, pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus akan menjadi sebuah aktivitas dan tidak akan punya dampak apapun dalam kehidupan kita maupun orang-orang yang kita layani. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak mempromosikan dirinya. Dia tidak pasang iklan, dia tidak pasang banner, dia tidak membayar orang atau vlogger atau blogger dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan kabar tentang Dia tersebar. Ini menarik. Impact dari pelayanan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus itu menghasilkan kesaksian. Karena kesaksian dari orang-orang yang diubah oleh Tuhan, kesaksian dari orang-orang yang disentuh, dijamah oleh Tuhan, menjadi sebuah kesaksian yang menembus tembok. 4 dinding gereja terdengar sampai ke ujung-ujung kota. Tersiar kabar, bukan karena pencitraan, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan akan menghasilkan dampak yang besar, akan mengubah kehidupan orang-orang yang dilayaninya. Saudara, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita, dampak pelayanannya itu melampaui 4 dinding gereja kita ini. Dampak pelayanan oleh karena kuasa Roh Kudus yang menyertai itu melampaui ruang-ruang persekutuan kita, saudara. Orang tidak hanya mendengar tentang kegiatan gereja dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa aktivitas-aktivitas gereja yang ada di dalamnya, tetapi kesaksian yang terdengar dari 4 dinding gereja atau dari ruangan gereja itu adalah perubahan hidup demi perubahan hidup, manifestasi demi manifestasi kuasa Allah dalam pelayanan demi pelayanan. Oleh karena itu penting, saudara, untuk memiliki hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan berbicara lebih kuat, saudara, lebih dahsyat. Bahkan ketika kita diam sekalipun, dampaknya sangat besar. Karena yang bekerja bukan kita, yang bekerja adalah Roh Kudus yang memanifestasikan kuasanya
dalam kehidupan kita. Jadi kuasa Roh Kudus itu jauh berbicara sangat luar biasa. Sekalipun kita diam, tetapi manifestasinya akan bekerja, mengubah, memulihkan, menyentuh, menjamah, dan membuat orang-orang disembuhkan dan mengalami kuasa adikodrati dalam hidup mereka. Amin. Amin. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Bukan hanya pelayanan yang disertai oleh kuasa Roh Kudus punya dampak, tetapi ketika pengajaran, khotbah diurapi oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, ada otoritas di dalamnya, itu pun akan membawa dampak yang besar. Dampaknya adalah mempermuliakan Allah. Allah dimuliakan oleh karena pengajaran-pengajaran yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus mengajar tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan urapan dan kuasa. Inilah yang membedakan Dia dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengajar biasa-biasa. Orang banyak mengatakan, siapa Dia ini gerangan yang mengajar dengan kuasa, dengan otoritas, berbeda dengan imam-imam yang mengajarkan Taurat kepada mereka. Karena Yesus mengajar dengan otoritas, inilah hasilnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dampaknya membuat Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita perlu mengetahui satu hal, bahwa pengajaran yang lahir dari Roh Kudus itu membawa orang lebih dekat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengajar, berkhotbah, difokuskan kepada dirinya, dibawa kepada dirinya, ini keliru, saudara. Setiap kita yang mengajar, setiap kita yang berkhotbah, setiap kita yang melayani, harus membuat orang-orang yang kita layani, yang mendengar khotbah dan pengajaran kita, itu mendekat kepada Allah, mencari Allah, merindukan Allah, haus akan hadirat Allah, lapar akan firman Tuhan. Bukan malah mencari kita, saudara. Tetapi itulah yang seringkali diingini oleh hamba-hamba Tuhan. Pengajaran yang lahir dari Roh Allah pasti membuat orang terdorong, termotivasi untuk mencari Allah, bukan mencari pengkhotbahnya. Oleh karena itu tujuan akhir, saudara, dari pelayanan bukan popularitas, supaya kita terkenal, supaya kita banyak viewersnya, supaya kita dipanggil sana sini. Tetapi tujuan akhir dari pelayanan adalah supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, supaya orang memuji Tuhan, supaya orang banyak mempermuliakan Tuhan ketika mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan. Jika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, memimpin semua pelayanan dan kegiatan kita, maka yang menjadi pusat perhatian itu bukan manusia, tapi yang menjadi pusat perhatian adalah Allah sendiri. Nah, bagian terakhir ini yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, melalui apa yang disampaikan oleh Lukas pasal 4 ayat 14-15, maka kita mendapatkan 3 hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus dengan sangat jelas. Yang pertama adalah setiap kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kita ketika kita melayani harus melayani berdasarkan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak, hanya aktivitas rutin saja dan tidak akan membuat dampak apapun. Yang kedua, saudara, kalau kita melayani dan pelayanan kita disertai diurapi oleh Roh Kudus, maka pelayanan kita pasti akan berdampak dan menghasilkan sebuah pelayanan yang mengubahkan. Dampaknya bukan hanya pada 4 dinding gereja ini, di ruangan gereja ini. Dampaknya akan menjadi sebuah kesaksian yang terberitakan, yang tersampaikan di luar 4 dinding gereja ini. Sehingga orang tidak hanya mendengar tentang aktivitas gereja, tetapi orang mendengar tentang Tuhan yang memanifestasikan kuasanya di dalam
ruang gereja kita ini. Amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita layani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus supaya berdampak, membawa kesaksian, dan yang terakhir mempermuliakan Tuhan. Pengajaran kita, khotbah-khotbah kita, pelayanan kita harus membuat orang mempermuliakan Tuhan. Orang-orang kita layani harus mempermuliakan Tuhan. Saudara, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Apakah hidup saudara dan pelayanan saudara hari ini yang kita jalani saat ini itu kita jalani bersama atau di dalam kuasa Roh Kudus atau tidak? Atau kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri? Saudara, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri, maka dampaknya hanya daging semata-mata. Tapi kalau kita melayani dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus, pasti dampaknya luar biasa. Dengan kuasa siapa hari ini kita melayani pekerjaan Tuhan? Saudara, kiranya setiap kita bisa belajar keteladanan seperti yang disampaikan oleh Lukas kepada kita, yaitu melangkah, melayani, dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Melangkah, berjalan, melayani, dan juga hidup dalam kuasa Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Injil dan karya kuasa Allah dimanifestasikan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya firman Tuhan membangkitkan kami, menyadarkan kami untuk kami mulai melangkah berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus, hidup dalam pengurapan dan otoritas kuasa Roh Kudus, supaya pelayanan kami, supaya kesaksian kami, supaya hidup kami berdampak bagi orang-orang yang kami layani dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kiranya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. Dan kiranya melalui hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. You are blessed.